Sudah, selamat berjumpa kembali. Terima kasih saya diberikan kepercayaan. Ada salah seorang yang berkata, Pak Wendy, seorang ibu, tolong untuk bisa membahas tentang kenakalan remaja. Ya, jadi penyebab kenakalan remaja bagi Anda yang punya anak remaja menjadi suatu pergumulan tersendiri. Bingung bagaimana cara membimbing dan menolong mereka. Ataupun Anda yang sudah menjadi oma dan opa juga harus punya sebuah pengetahuan bagaimana membimbing cucu-cucu yang berangkat menjadi remaja. Di tengah saudara-saudara begitu derasnya tawaran-tawaran yang luar biasa di luar rumah, kita seringkali jadi orang tua yang was-was. Saudara, kita akan belajar beberapa hal penyebab katakanlah kenakalan di dalam dunia remaja. Selidik punya selidik, saudara-saudara, dunia remaja ini sebetulnya bersumber dari awalnya itu kembali ke dalam keluarga. Dari sepanjang saya menjadi seorang hamba Tuhan, saudara, saya membimbing sekian banyak rumah tangga, maka sumber dasarnya itu sebetulnya adalah dari keluarga. Kenapa dari keluarga? Saudara, bayangkan dari usia yang sangat kecil 0 sampai 5 tahun itu ada di dalam pengasuhan keluarga. Jadi sebelum anak masuk ke playgroup, ke TK, mereka ada di dalam pengasuhan keluarga. Jadi keluarga adalah sumber yang akan menjadikan anak menjadi seperti apa. Itulah yang akan diserap di dalam anak-anak di usia 5 tahun ke bawah. Semua nilai-nilai tingkah laku, ekspresi, emosi, pikiran, kebiasaan, budaya itu akan diserap oleh anak-anak selagi mereka masih kecil. Nah, kalau bertanya kalau sudah terlambat bagaimana? Ya, kalau sudah terlambat, saudara-saudara, berarti perjuangannya akan jauh lebih berat. Saudara-saudara, pertama adalah saudara hubungan daripada papa dan mama. Kualitas hubungan daripada ayah dan ibu atau orang tua akan menentukan sebetulnya kualitas anak-anak kita sewaktu dia berangkat remaja. Seorang ibu yang dominan, seorang ibu yang menguasai katakanlah segala sesuatu, dan kemudian ayah yang kalah di dalam dominasi ibu, maka akan menghasilkan anak-anak laki-laki yang biasanya juga kurang percaya diri. Karena dia apa? Dia mencontoh papahnya yang mengalah. Yang kalah, ya saya katakan saudara-saudara, itu kalah itu tidak boleh. Tapi kalau mengalah itu baik ya. Jadi suami mengalah kepada istri itu baik, tapi tetap dia yang memimpin. Jadi mendominasi itu tidak baik. Demikian juga suami yang terlalu sewenang-wenang kepada istri juga itu tidak baik. Kita lihat saudara gambar di sini. Gambar di sini saudara saya ambil di Google ya. Bagaimana seorang lelaki melakukan kekerasan kepada teman wanitanya di sekolah. Ini adalah satu bentuk dominasi. Jadi dominasi ini saudara-saudara itu akan membuat satu orang itu merasa begitu superior dan pihak lain tersakiti dan tidak sanggup membela. Kalaupun dia bisa membalas di waktu tertentu, maka akan melakukan sebuah kekerasan kembali. Jadi ketidakpuasan di dalam rumah, contoh di dalam rumah yang tidak baik, itu akan menjadi jiwa yang ada di dalam diri anak, yaitu dominasi. Saudara, yang kedua adalah komunikasi. Jadi saudara, saya bagi dua hal saja ya. Satu dominasi, yang kedua itu komunikasi. Komunikasi saudara yang baik dibutuhkan adalah kesetaraan. Jadi artinya komunikasi yang baik itu setiap orang itu diberikan hak untuk berbicara, setiap orang diberikan hak di dalam rumah tangga untuk mengutarakan pendapat. Tatkala hak di dalam rumah tangga itu tidak dihargai, hak di dalam rumah tangga untuk setiap anggota keluarga itu tidak dihormati, tidak dijalankan, maka ada timbul ketidakpuasan. Ketidakpuasan di rumah anak remaja nggak bisa melawan orang tua, namun dia akan ekspresikan ketidakpuasan di dalam rumah itu dalam bentuk keluar, dalam bentuk kenakalan. Jadi dua hal saudara-saudara. Satu, dominasi itu tidak baik. Yang kedua adalah komunikasi. Untuk menyelesaikan dominasi itu, ya sikap dominan itu dibentuk komunikasi. Orang dominan tidak suka komunikasi. Karena kenapa? Dia ingin memaksakan apa yang dia inginkan. Ya, semua orang suruh tutup mulut, hanya dia yang boleh berbicara. Semua orang tidak boleh berpendapat, hanya dia yang boleh berpendapat. Kedewasaan itu membuat seseorang, ya setiap anggota keluarga di dalam rumah itu tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik, saudara, itu ada sebuah sikap hormat, saling menghargai, saling mengerti satu dengan yang lain, menyelami pikiran daripada setiap anggota keluarga, perasaannya, lalu memberikan telinga, memberikan ruang setiap orang untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, kemudian dicari jalan tengahnya. Sehingga saudara-saudara, dominasi itu
diselesaikan itu dengan komunikasi. Komunikasi yang baik itu membutuhkan kedewasaan. Orang yang tidak dewasa, dia sulit berkomunikasi dengan baik. Saudara, begitu banyak bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan, hatinya nggak beres, pikirannya nggak beres, kedewasaannya nggak beres, pasti komunikasinya demikian. Kalau dia tuh superior, dia akan dominan, dia akan selalu menganggap dirinya benar. Kalau dia inferior, dia tidak berani berkata-kata, dia diam, ya, kadang-kadang seperti gagap, dia tidak berani mengungkapkan. Saudara, sikap dominasi itu adalah sikap egois. Sikap dominasi adalah sikap ingin menang sendiri. Sikap dominasi adalah sikap selfish, mementingkan diri di atas segala-galanya. Sehingga bagaimana saudara supaya anak-anak remaja kita itu tidak melakukan kekerasan di luar rumah, bentuk kriminal, bolos dari sekolah, kemudian melakukan grafiti, kemudian penyimpangan seksual, penyimpangan tingkah laku menjadi masalah di dalam masyarakat dan dimanapun, menjadi ancaman buat teman-temannya. Itu bentuk ketidakpuasan, itu bentuk kegagalan yang terjadi di dalam keluarga. Sekalipun orang tua mengatakan saya sudah memberikan yang terbaik buat anak, betul, tapi itu menurutmu. Sehingga orang tua itu perlu mendapatkan masukan banyak dari orang-orang yang berkecimpung dan ahli di dalam rumah tangga. Saudara, saya simpulkan bahwa bagaimana untuk mengatasi kenakalan anak remaja. Kenakalan sebetulnya bentuk jeritan, bentuk ketidakpuasan, bahkan bentuk kefrustasian anak yang terjadi karena rumah tangga itu tidak diolah dengan baik. Saudara, jangan mendominasi. Anda memberikan disiplin, memberikan kepastian, nilai yang jelas, ketegasan itu boleh. Tapi kalau mendominasi berarti menguasai. Tidak ada orang yang mau dikuasai. Berarti kalau dikuasai, hak-hak dasar dia untuk berpendapat, untuk menjadi pribadi seutuhnya itu kita hilangkan. Itu sama dengan penjajahan di dalam keluarga. Rumah tangga, saudara-saudara, jikalau katakanlah ditinggali oleh orang-orang dengan sifat sebagai seorang penjajah, emperor, ya, ingin menaklukkan semua orang, maka rumah itu akan menjadi tempat yang akan ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Saudara, lakukan komunikasi dengan baik, dengan kedewasaan, berani mendengar, berikan waktu yang cukup, maka saya percaya, ya, rumah tangga Anda akan perlahan namun pasti akan menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Saudara, ini saya gambar pakai tangan saya sendiri, saya lihat dari Google. Ini adalah salah satu bentuk dominasi dan ekspresinya bisa macam-macam. Saya berdoa untuk rumah tangga Anda. Saya akan berdoa, saudara punya masalah atau apapun, saya mendoakan lewat tayangan ini. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa untuk semua, ya Tuhan, anak-anak-Mu yang rumah tangganya sedang punya anak remaja, atau ada anggota keluarga besar kami yang anak remaja, mungkin ada yang sudah melewati batas, ada yang melakukan hal-hal yang salah di dalam kehidupan pertumbuhan remajanya. Berikan hikmat kepada kami para orang tua, sehingga bagaimana ayah dan ibu bisa bekerja sama dengan baik, memberikan contoh dan keteladanan untuk tidak saling mendominasi satu dengan yang lain. Kami kedepankan komunikasi, kami kedepankan untuk menghormati satu dengan yang lain, lalu memandu agar di dalam rumah tangga punya nilai-nilai ketegasan nilai, batasan-batasan yang dilakukan tidak hanya oleh anak, tapi orang tua yang terlebih dahulu menjadi contoh dan teladan melakukan setiap nilai yang akan diterapkan kepada anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, shalom. Semoga layanan untuk bina anak remaja, bina keluarga ini boleh menolong saudara untuk semakin lebih baik lagi di dalam menjalin dan membangun rumah tangga. Saya doakan anak-anak setiap yang dimiliki di dalam keluarga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Shalom, Tuhan berkati. Amin.